Selamat datang di I'm the Joy Podcast. Kembali lagi dengan kami I'm the Joy. Shalom buat para Joyners dimanapun Anda berada. Kembali dengan saya Ana dan hari ini saya masih ditemani dengan rekan saya Miss Joy. Hai, selamat sore Joyners, dimanapun kalian semuanya berada. Hari ini harus tetap stay untuk mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa yang akan sangat-sangat memberkati kita semua. Yes, tentu. Dan I'm the Joy pada hari ini kedatangan narasumber yang luar biasa kesaksian hidupnya yang nanti sebentar lagi kita akan saksikan, dan saya harap semuanya tetap bersama dengan channel kami ya, di line kami, dengarkan baik-baik. Dan siapa sih narasumber pada hari ini? Yuk langsung kita kenalan. Shalom dengan Mama Luisa. Apa kabar Mama? Baik, Puji Tuhan ya. Dan hari ini bersama dengan Mama Luisa juga ada adik kecil namanya bagus loh, The Joiner, Scarlett Diansah Hureka. Luar biasa. Nah, kira-kira Miss Joy, kan ini udah ada Mama Sahureka, ada Dian, kita mau ngomongin apa ya? wah, kira-kira hari ini kita mau bicara tentang apa ya di Joyners ya? Iya, Penasaran apa gak ya? sih kalian? Kalau kemarin kan kita sudah dengar tentang berjalan di dalam mujizat. Masih berlanjut gak sih mujizat itu? Kayaknya berlanjut Setiap selama hari kita pasti mujizat berlangsung ya. Betul. Dan hari ini kita mau dengarkan nih kesaksian yang luar biasa yang disampaikan oleh Mama Luis hari ini tentang bagaimana juga dia mengalami mujizat Tuhan di dalam pengalaman hidupnya dia. Ya Mam ya? Ya, luar biasa Oke, ya. Sister, mungkin mulai aja kita perkenalan aja dulu kali ya, supaya The Joiners semuanya di luar sana bisa tahu nih, wah narasumber kita ini dari mana asalnya. Ya kan, siapa tahu ada yang nanti bisa DM ya, tanya-tanya ya Mam ya. Oke, silakan Sister. Oke, Mama Luisa, kalau kita persilahkan untuk perkenalan sebentar, mungkin bisa dimulai dari Mama Luisa berasal dari mana, kota kelahiran, kemudian anaknya berapa, dan kemudian nanti bisa disinggung sedikit apa sih yang Mama Luisa alami bersama atau berjalan dalam Tuhan. Silakan. iya. Perkenalkan, nama saya Luisa Kopong. Tempat lahir saya Masohi 16 September 1976, Masohi itu di mana, Mam? Maluku Tengah. Oh, di Maluku. Salam buat The Joiners yang di Maluku Oh, Tengah. kalian yang ada di Maluku jangan lupa nonton loh ya. Yes. Silakan lanjut. Iya, tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa yang terjadi dalam hidup anak saya, Scarlett Dian. Begitu baik, begitu indah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan anak saya. Mujizat yang begitu luar biasa. Kemarin sempat dibawa ke RSCM, ke Polimata. Di sana dikatakan anak saya sudah tidak bisa melihat, matanya sudah berfungsi. Tidak berfungsi. Iya, Matanya ya? Iya, mata kanannya. Tapi kita perlu tahu dulu kali Iya. penyakit yang dialami itu apa gitu loh. Anak saya menderita penyakit tumor pembuluh darah. Tumor pembuluh darah. Iya. Itu ada di bagian pipi Pipi ya, kanan. Mam, ya? Pipi kanan. Oke, jadi itu mempengaruhi jaringannya, mempengaruhi mata Mata, ya. ya. Jadi diagnosa dokter, apakah itu setelah ada di Jakarta sini atau memang diagnosanya itu sudah ada dari Ambon sebelumnya misalnya? Diagnosa untuk tumor pembuluh darahnya sudah ada dari Ambon. Dari Ambon. Jadi pada waktu itu periksa dulu ya di Iya. rumah sakit di Ambon. Iya. Jadi kok bisa Mama sampai ke Jakarta itu tuh gimana ceritanya? Itulah karena kehidupan kita yang begitu sederhana, tapi kita tetap dalam doa dan pergumulan, dan satu saat Tuhan menjawab pergumulan saya bersama suami saya. Kita dipertemukan oleh berkat Ambon
yaitu Ibu Mei. Itu hanya lewat telepon, dan ketemunya hanya sepintas lewat lewat orang juga. Jadi Ketemunya di kapal. oke, jadi ibu pertama itu ketemu dengan yang namanya Ibu Mei, dan ibu nggak kenal sama Nggak sekali kenal. sebelumnya, hanya sepintas kenal beliau. Iya. Oke, dari Bu Mei inilah ibu mendapatkan pertolongan Tuhan Iya, ke Jakarta. iya. Oke, Kemudian di tahun 2018 kita disuruh rujuk dari Ambon itu pada tanggal 29 November. Kebetulan dengan tuntunan kasih Tuhan, Ibu Mei berangkatkan kita ke Jakarta, dan kita disuruhnya ke rumah sakit RSCM. Ya, oke. rujukannya ke sana. Terus di sana anak saya diperiksa, tapi belum ada pengaruh ke mata. Nanti di tahun 2023 kemarin ini, bulan April, baru ketahuannya udah menjalar ke mata, sudah pengaruh ke mata. Oke. Nah, terus di sana mujizat juga luar biasa yang dirasakan oleh anak saya, yang saya alami juga. Itu dikatakan dokter, anak saya punya mata kanan udah tidak berfungsi. Mata kanan. Iya, Mata kanan. mata kanan. Oke. Udah tidak berfungsi. Dengan pertolongan Tuhan, kita didoakan, dan pergumulan luar biasa. Saya bersama suami, puji Tuhan, anak saya Scarlett mendapat mujizat, dan sekarang mata kanannya sudah melihat. Wow. Luar biasa ya. Tunggu. Ini suatu hal yang sangat luar biasa ya. Maksudnya bagaimana Mama Luisa itu bisa setaf itu menghadapi penyakit si Dian ini. Maksudnya seteguh itu percaya bahwa Tuhan bisa nyembuhin itu. Bagaimana apa yang membuat Mama Luisa bisa seteguh itu gitu? Kalau untuk saya bersama suami, Iya. prinsip kami, kalau kita mau mau menolong, mau mendapatkan pertolongan dari orang, itu nggak mungkin. Oke. Makanya saya bersama suami, dan suami saya selalu menguatkan saya. Oke. Yang dikatakan dia selalu pada saya itu, yang Tuhan kasih kepada anak kita, pasti Tuhan juga akan menyembuhkan. Dan itu menjadi suatu kekuatan bagi saya. Luar biasa. Dan itu juga yang menjumpakan pergumulan saya dan suami saya. Kadang-kadang saya sebagai manusia sering down, Ya. tapi ya. saya selalu dikuatkan oleh suami. Oke. Suami saya selalu ngomong ke saya, jangan takut, jangan khawatir. Kita dipertimbangkan tiba di Jakarta itu karena campur tangan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, kita tidak sampai di Jakarta. Betul. Walaupun itu lewat Ibu Mei, tapi itu sudah Tuhan yang mengutuhkan hati Ibu Mei untuk menolong kita. Itu karena Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana bagi anak kami Dian. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Mama Lis, Scarlett Dian ini berapa lama sih total dia mengalami tumor pembuluh darah? Ya. Sejak ditemukan atau didiagnosa bahwa benar ada tumor, itu berapa lama sampai kepada penyembuhan? Sejak lahir. Sejak lahir. Iya. Itu sudah tumbuhnya seperti tompel. Oh. Tapi waktu kita kontrol ke kabupaten kita di Maluku Tengah, di sana dikatakan dokter belum bisa didiagnosa karena baru lahir kan, jadi nggak bisa didiagnosa. Terus beriringnya waktu anak saya bertambah besar, tompelnya membesar. Tompelnya Ya, membesar. Terus pada umur 1 tahun 6 bulan kita bawanya ke Ambon. Oke. Karena udah ada gejala bau busuk Oke. yang keluar dari mulut dan hidung. Jadi kita dari kabupaten kita disuruh rujuk ke Ambon. Di sana didiagnosa tumor pembuluh darah. Tumor pembuluh darah. Iya. Oke. Jadi dari sejak lahir sebenarnya sudah ada tanda-tanda Iya. itu, dan ibu bawa ke dokter, kemudian belum bisa didiagnosa, Iya. kemudian dibawa ke Ambon karena sudah ada tanda-tanda bau Iya. keluar dari hidung dan mulut. Iya. Oke, dan berarti kurang lebih berapa tahun nih, Mam?
dari sejak lahir sampai sekarang dia umur 7 tahun. 7 tahun, berarti kurang lebih 6 tahun 6 lebih lah ya. Benar, Bu. Mama Luisa dengan dengan suami berjuang menghadapi sang buah hati yang dijangkit tumor pembuluh darah ini 6 tahun lebih kurang lebih ya. Iya. Hampir 7 tahun. Wow, Iya. luar biasa. Dan sepanjang 7 tahun itu apa yang Mama Luisa dan Papa Dian yang lakukan? Kalau saya bersama suami kan nggak punya kerja. Oke. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Hmm. Mungkin kalau mau lihat di dalam perjalanan hidup rumah tangga kami memang agak-agak ini. Mungkin di luar sana orang memikirnya mereka itu hidupnya nggak benar. Tapi mereka kan nggak tahu ke dalamnya, ke dalam kita. Dan itu setiap saat itu aku bersama suami aku berdoa sampai air mataku mengalir. Iya. Nah, aku percaya Tuhan yang memberikan anak aku dalam kehidupan aku bersama suami. Pasti Tuhan juga yang menyembuhkan. Miss Joy, saya teringat ya sebuah firman yang mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes, Yeremia pasal 5. Dan hari ini tuh benar-benar dengan kesaksian beliau itu saya benar-benar disingkapkan bahwa iya ternyata benar ya, mengandalkan Tuhan itu jauh luar biasa. Kita nggak pernah kepikiran, Mama Luisa nggak pernah kepikiran, nggak pernah terlintas ketemu dengan Ibu Mei. Tapi sebelumnya Ibu Mei, terima kasih banyak untuk pertolongan Anda, untuk Mama Luisa dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati berlimpah-limpah, dan saya percaya Tuhan pakai hidup Anda lebih dahsyat dan heran lagi. Terima kasih Ibu Mei sudah berbaik hati, sudah berbesar hati membawa Mama Luisa berobat, atau setidaknya ada pertolongan yang baik dari Tuhan atas Ibu Mei. Tuhan pasti pakai Ibu Mei lebih lagi. Ya, dahsyat ya Miss Joy dengan perjalanan Mama Luisa 7 tahun loh. Wow. Menghadapi Dian yang tumor yang saya nggak tahu deh kayak udah menghadapi seperti apa, dan firman itu tiba-tiba terlintas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan ini satu bukti, satu saksi, satu kesaksian yang dahsyat, suatu bukti nyata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan nggak pernah lihat latar belakang ya, nggak pernah lihat latar belakang, nggak pernah lihat kekayaan kita. Waktu hati kita mengandalkan Tuhan, jalan keluar ada bagi kita ya. Dan sangat-sangat unik sekali nih ya, maksudnya Dian ini mengalami sakit itu sejak dari lahir. Sebagai orang tua pasti kita, apalagi kita yang sudah punya anak ya, otomatis pasti perasaan kita tuh campur aduk banget gitu. Merasa bahwa kok anak saya kenapa harus lahir. Pernah nggak sih Mam, maksudnya punya pemikiran yang seperti ini, Tuhan gitu, kenapa kita harus diberikan gitu loh, ya kan, anak dengan keadaan yang seperti ini. Pernah menyesali nggak, aduh kenapa mesti anak saya lahir dalam keadaan seperti ini? Terbesit nggak Mak? Terlintas. Pernah ya? Pernah ya? Iya, terlintas. Dan itu membuat saya down gitu. Kenapa dalam hati saya selalu menanyakan kenapa sampai harus terjadi dalam kehidupan anak saya, kenapa tidak saya? Karena untuk bagi anak saya kan, untuk aku, anak saya ini punya masa depan yang besar ke depan. Kenapa harus ke dia? Kenapa tidak ke saya atau ke suami saya? Dan kenapa untuk ke keluarga saya? Kita kan nggak mampu, nggak punya keluarga yang ada. Kita hidupnya pas-pasan. Kenapa harus terjadi dalam kehidupan kami? Itu selalu saya terlintas di benak saya. Tapi selalu dikuatkan suami. Suami selalu menguatkan. Jangan takut. Sering aku menangis. Kemarin terjadi waktu didiagnosa dokter sudah nggak berfungsi, aku sempat nangis. Dan pulang ke rumah itu aku diam. Tapi kata suami saya, jangan takut. Tuhan ada bersama kita. Amin. Nah, Mam, dalam waktu 7 tahun nih pengobatan itu kan butuh dana ya, Mam. Kira-kira bisa dijelaskan nggak ada atau siapa yang support dana, atau benar-benar tidak ada sama sekali, atau benar-benar pertolongan Tuhan?
Untuk dana itu pertolongan Tuhan luar biasa. Pertama dari Ibu Mei bersama keluarga, tim berkas Ambon. Terus dari keluarga, walaupun mereka hidup sederhana, tapi mereka selalu berikan. Terus dari teman suami saya, selalu mereka membantu kami ya, terutama di Jakarta ini, teman-temannya yang berada di Jakarta. Baik, berarti ada dukungan juga ya secara spiritual, secara moral, secara finansial juga dari keluarga ya, dari sahabat dan Ibu Mei ini juga. Dan Ibu tadi Mama bilang Ibu Mei di dalam rumah berkat Ambon, ya. Nah, nanti kita penasaran sih ya. Pasti itu rumah berkat Ambon, mungkin di sesi berikutnya kali ya. Saya juga penasaran. Pasti itu rumah berkat Ambon. Apa cuma Ambon doang ya? Biasanya boleh cuma di Ambon atau di Jakarta juga ada ya? Jangan-jangan ternyata base-nya di Australia, ternyata orang Ambon semua. Penasaran sama ownernya siapa ya? Bener-bener. Iya, ownernya siapa? Ibu Mei itu siapa? Gitu kan? Yang punya rumah berkat Ambon siapa ya? Nanti kali ya Miss ya, kita panggil, kita ciduk. Sesi selanjutnya Joiners, lu stay tetap di sini ya. The Joiners, pokoknya pantengin terus linknya I'm The Joy dengan saya Ana dan Miss Joy. Nah, terakhir nih Mama Luisa, dengan perjalanan yang Mama Luisa lalui dengan sakitnya Dian, apa yang akhirnya Mama Luisa melihat bahwa ya Tuhan itu nyata, Tuhan itu real, Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu apa akhirnya yang bisa maksudnya ya apa yang membuat Mama benar-benar punya keyakinan yang teguh banget bahwa Tuhan itu ada. Mungkin sekilas ya, bagi saya dan suami, kita punya Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan itulah yang nanti membantu kita. Kalau kita ke tetangga atau ke siapa-siapa, gak mungkin mereka bisa membantu kita. Tapi kalau kita bertekun dalam doa, menaruh harapan penuh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab kita. Amin. Karena kita ini saya bersama suami saya punya iman yang begitu luar biasa. Mengandalkan Tuhan. Iya, kita selalu mengandalkan Tuhan. Walaupun suami saya itu nggak terlalu mungkin bagi orangnya nggak benar, tapi suami saya selalu. Aku mungkin sebagai ibu kadang drop kalau dengar anak gini. Kemarin kan sempat kita disuruh kemo, terus pulang aku nangis juga. Tapi suami saya, dia selalu menguatkan. Dia bilang, gak usah takut, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang akan melihat kita, yang akan menyembuhkan anak kita. Dari situ aku menjadi kuat. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Nah, aku mau wawancara si kecil ini dulu. Halo sayang. Oke. Dian, Tante mau nanya, sekarang apa yang Dian rasakan? Masih sakit nggak sayang? Enggak. Oke, nggak sakit ya. Terus waktu selama Dian sakit, apa yang Dian rasakan? Baik-baik aja. Oke. Terus Dian masih bisa bermain-main sama teman-teman? Masih ya. Oke, tapi sekarang udah nggak sakit lagi sayang ya? Oke. Sehat ya? Puji Tuhan, luar biasa cantik ya Miss ya. Kalau ngeliat dia saya teringat Alicia Keys loh beneran ya. Atau anaknya Maria Carey. Pas dulu kita sayang. Oke. Jadi bestie ntar di sini ya. Oke. Nah, Miss, kira-kira ada nggak pesan-pesan firman Tuhan buat kita dan the joiners yang menyaksikan? Iya. Saya ambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Ketika kita mengalami segala persoalan di dalam hidup kita, ingat iman Kristus yang ada di dalam diri kita itu yang akan menolong kita, yang akan memampukan kita
untuk mengalahkan dunia ini lewat apa? Situasi-situasi yang kita alami, penderitaan, penyakit, apapun itu semua sudah Tuhan selesaikan. Ya, Yes. ribuan tahun yang lampau segala penyakit itu sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan minta iman percaya kita itu yang harus terus tumbuh di dalam diri kita, supaya itu mampu mengalahkan penyakit, keadaan, Amen. apapun itu, Amen. semuanya bisa dikalahkan. Iman. Ya, thank you untuk Mama Louis punya iman yang luar biasa. Saya salut sama suami, seorang imam yang terus Yes. membangun iman Betul. istrinya, dan itu luar biasa sekali. Ya, bangun terus mesbah Tuhan di dalam rumah Mama dan Bapak untuk anak-anak. Bagaimana pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan melalui sakit yang dia alami, tetapi Mama dan Papa terus tetap di dalam Tuhan, Ya. tetap berdoa di dalam Tuhan, tetap tumbuh imannya di dalam Tuhan, dan Tuhan membuka jalan, ya, lewat teman-teman, lewat orang-orang yang dipertemukan Ibu Mei, ya, Rumah Berkat Ambon, hingga sampai ke Jakarta ini, semuanya berjalan itu karena doa dan iman dari Mama dan Papa. Luar Amin. biasa. Itu saja sih Sister Ana. Dan Yes. mungkin kita mau kasih tahu buat di joiners di luar sana bahwa lu harus punya iman yang terus dibangkitkan tiap hari dalam diri lo untuk mengalahkan sakit penyakit lo, kekhawatiran lo, masalah Ya. lo, persoalan lo. Ya. Itu yang paling penting. Betul. Amin. Jadi satu firman lagi, iman timbul dari pendengaran Pendengaran, akan dari firman. pendengaran akan Kita firman. setiap hari butuh mendengar firman, Yes. setiap hari butuh membaca firman supaya iman itu timbul. Benar. Setuju. Setuju Amin. sekali. Luar Sepakat. biasa. Nah, Mama Lisa, adik Dian, thank you buat kedatangannya pada Iya. kali ini. Kita berdoa buat masa depanmu lebih baik ya sayang. Amin. Dibuka Tuhan, pendidikan yang baik, Iya. semuanya Tuhan cukupkan kebutuhan Amin. dan semakin tekun di dalam Tuhan. Jangan lupa berdoa dan baca firman ya. Iya. Oke, luar biasa. Iya. Dan kita akan akhiri podcast kita kali ini ya Miss Jo ya. Yap. Oke, dan tentunya nanti kita pasti akan mengundang ya siapa ya pemilik Rumah Berkat Ambon ini ya Miss Betul, ya. iya. Saya sumpah penasaran sekali ya. Sama saya juga penasaran. Penasaran ya. Oke, the joiners jangan lupa di sesi berikutnya, di live berikutnya kita akan menghadirkan narasumber yang paling kece ya, pemilik ownernya Rumah Berkat Ambon, dan apa saja kegiatan di sana nanti kita akan bahas. Tetap di tetap di line kita, tetap di link kita, The Joiners, dengan saya Ana dan rekan saya. Miss Joyce. Sampai ketemu lagi, see you, Bye. bye bye. Bye.